Salam Pastor. Shalom Pak Ferdinand. Selamat beribadah. Ini Halo. pertanyaan kejadian tahun 93. Waktu itu saya beli mobil bekas sama cewek orang Tionghoa. Ini yang kasih kenal orang Tionghoa. Jadi pada waktu saya beli itu perpanjang nggak mau. Akhirnya BBN, BPKB-nya hilang. Begitu hilang saya lapor polisi, mesti pakai koran. Masuk ke koran katanya minta polisi. Stres juga. Akhirnya saya biarin. Saya pesan saya bini saya tahun 93. Ini uang 500 kalau ada yang antar BPKB kasih. Ternyata waktu berjalan hampir 8 bulan, tiba-tiba satu malam saya mimpi. Dalam mimpi itu buku putih itu saya langsung bilang, wah ini buku BPKB. Macam Roh Kudus itu. Tapi dalam bentuk putih, dalam gelap gulita buku. Terus saya dengar, jangan banyak bicara. Saya bilang, berdebat juga saya dalam mimpi itu. Jangan banyak bicara, saya banyak menginjil, kamu mesti belajar bicara toh. Kemudian lebih banyak kasih. Kurang kasih apa saya? Nggak punya rumah saya kasih tanah, beli tanah, kontrakan, nggak sekolah saya kasih tahun 93. Pelayanan. Kemudian terakhir apa, Pastor? Dia bilang, sesumbar. Sumbar saya pikir dalam mimpi itu saya bilang sumbar ibu kotanya Padang. Sumbar. Tahu-tahu hilang lenyap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat Yesus berdiri sebelah kiri pakai rok. Di bawah itu saya lihat orang pakai perahu dalam keadaan gelap gulita. Oh, Yesusnya kok saya sampai berteriak itu, Yesus bicara dong. Ya kan? Sebelumnya Pastor, pernah saya dari Tambun bawa stok barang, saya bawa sendiri karena mobil box itu dicuri orang tipnya kan, karena supir saya malas kasih karena takut macam-macam kan, banyak satu mobil. Jadi pada waktu tengah jalan tuh karena mobil tip, ini mobil lain lagi, tip mobil itu hilang, saya nyanyi-nyanyi, kalau nggak kan dengar kaset nyanyi-nyanyi, tiba-tiba pinggir tol tuh dari Tambun masuk Jakarta hampir mau Bekasi, Pastor kan tahu saya lihat tiba-tiba Yesus benar-benar terang benderang tuh di pinggir jalan, gandeng istri saya sebelah kanan, istri saya, anak saya yang kedua, pertama, kedua, ketiga. Pertanyaan, Pastor, itu sampai detik ini saya nggak pernah tanya sama pendeta manapun. Saya nggak percaya. Pertanyaan saya, jangan banyak bicara, sedangkan saya menginjil. Saya lawan itu. Gimana menginjil kalau banyak bicara? Terus kemudian lebih banyak kasih. Gimana nggak banyak kasih? Alkitab aja saya beli, kacamata, tanah yang nggak punya rumah saya kasih. Terakhir, jangan sesumbar. Apa sesumbar? Belakangan baru saya sadar, sesumbar itu sombong belagu kan. Pertanyaan, mungkin Pastor bisa berikan info, kira-kira asumsi ya Pastor ya, maaf ya bukan pasti. Saya juga karena saya bergumul terus sampai. Karena yang terakhir itu kan 93, itu yang terakhir itu tahun 2000. Waktu saya buat instalasi air minum di Raubokor dekat airport. Yang kedua instalasi air minum di dekat Cikarang sana. Muara Gembong ya kan. Jadi waktu di Raubokor saya tidur di proyek. Saya pakai kelambu. Itulah saya terakhir lihat Yesus pakai rok. Sebelah di depan saya kok ada orang pakai perahu sendiri mendayung dalam keadaan gelap gulita. Yang herannya Yesus diam, nggak mau ngomong. Tapi saya sempat coba ngomong, tapi nggak bisa. Pertanyaan, kira-kira konteksnya Pastor mungkin pengalaman ya? Kira-kira apa Pastor? Monggo. Ya nggak ada apa-apa, itu nggak ada apa-apa Pak. Itu cuman ini aja Pak. Itu cuman bagian dari fantasi ilusi jiwa hidup kita kan. Karena kita ada masalah, kebetulan Bapak. Jadi nggak masalah, itu nggak ada apa-apa. Dan saya kira mungkin Yesus bukan pakai rok kali ya, masa pakai rok kayak TSI gitu Pak? Enggak, bukan pakai rok, pokoknya dari pinggangnya itu ke bawah macam yang celah, macam piramida gitu. Tapi nggak gitu norak. Bukan kembang-kembang kan? Maka Yesus pakai roknya kembang-kembang. Enggak kembang-kembang, biasa gitu aja. Macam pastor lah, misalnya pastor Katolik. Iya, bukan pakai rok. Enggak, sorry. Bahasa saya. Iya, jadi itu biasa aja Pak. Itu cuma biasa ya. Bunga-bunga hidup ya. Iya, bunga-bunga Pertanyaan mimpi. saya ya kan tentang
jangan banyak bicara, jangan sesuatu. Tapi BPKB itu datang diantar orang cewek cantik pula. Sampai bini saya bilang, lu ada apa hubungan? Kok diantar dikasih uang, nggak mau dia buru-buru pergi. Dan diantar pakai mobil kan sendiri. Ya kalau ceweknya sumbing juling nanti bapaknya bingung, Pak. Kalau ceweknya cantik bapak bingung, ceweknya juling lebih bingung lagi ntar. Sama-sama bingung. Konteks jangan banyak bicara, jangan lebih banyak kasih. Sampai sekarang tuh secara apa ya, saya nggak ngerti apa maksudnya. Jadi itu bukan masalah Pak, itu bukan masalah cantik atau masalah jelek atau masalah, yang penting itu kan pertanda. Tuhan itu bicara sama kita kan dengan cara yang kita pahami kan. Itu suara Tuhan. Jangan banyak sesumbar supaya kita berhenti untuk menyombongkan diri. Nah, jadi itu cara Tuhan bicara kan begitu kan. Oke. Lebih banyak kasih, jangan banyak bicara. Iya, betul. Kita menginjil kan perlu banyak ngomong kan, bicara. Bukan Pak, banyak ngomong itu gini loh Pak, banyak komplain itu loh Pak, banyak ngomong. Terus nanti judi kemana, jangan-jangan yang nyuri ini, jangan-jangan yang nyuri itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, kita jangan banyak ngomong. Kalau menginjil kan banyak ngomong memang. Orang jualan juga banyak ngomong, jangan banyak ngomong itu, jangan banyak bicara yang nggak perlu. Oke, terakhir, Pastor. Menghujat Roh Kudus, sampai saya merenung, apa saya suka nyonggok-nyonggok pejabat, karena kan saya di pemerintahan, Pastor. Menghujat Roh Kudus itu bukan begitu Pak, menghujat Roh Kudus itu, kalau Pak, ya sudah, misalnya kayak Hani Christian itu namanya menghujat Roh Kudus. Dia sudah bikin karunia mujizat. Bukan, Bapak dengar dulu. Jadi Hani Christian sering KR itu kan, ini kesembuhan. Lalu dia sangkal sendiri. Nah itu namanya menghujat Roh Kudus. Ya. Tapi kalau kembali lagi? Nggak bakal bisa kembali itu Hani Christian. Macam ada Buru Rimarantika Sudomo dulu kan. Enggak, Hani Christian nggak bisa balik itu. Hani Christian nggak bisa balik. Sudah dulu ditekatin. Ada penyanyi Buru Rimarantika kan. Pak, dengerin dulu Pak. Hani Christian nggak bisa balik Pak. Itu sudah ditekatin sama dia Pak. Nggak bisa balik. Beda dengan Yudi Mulyana bisa balik. Kenapa? Karena Yudi Mulyana dia tidak menghujat Roh Kudus. Waktu itu dia hanya goyah imannya. Dia meragukan. Makanya dia nggak berani jelek-jelekin Kristen, Pak. Tapi kalau Hani Christian udah terang-terangan, Pak, menjelek-jelekan Kristen. Dan dia menolak mujizat yang dia dulu percaya. Nah, itulah menghujat Roh Kudus, menghina kasih karunia. Nah, kalau misalnya Yudi Mulyana, Ali Makrus, itu kan sudah saya baptis ulang kan, Ali Makrus juga in memoriam ya udah meninggal. Yudi Mulyana kan juga dibaptis ulang itu, ya kan itu kenapa bisa balik? Karena tapi dia kan memang dasarnya orangnya kan bimbang kan. Yudi Mulyana itu dasarnya orangnya bimbang, tidak teguh hatinya. Jadi kita nggak jelas sekarang ini orang nggak jelas ya Kristen apa Islam. Percaya Yesus apa percaya Muhammad nggak jelas ya. Ya udah biarin aja urusan dia sama Tuhan, ya kan. Yang penting kita sudah memberitakan dan dia sudah sempat kembali, entah sekarang bagaimana itu urusan dia dengan Tuhan. Begitu. Cara. Terakhir Pastor, kita kan kadang-kadang ke gereja ya kan dengan isi anak. Kadang-kadang mau ke gereja si bini lambat bersolek terlambat. Kadang-kadang kita agak emosional kan. Langsung kita menghakimi, percuma gua ke gereja. Jadi ke gereja itu juga rasanya hambar. Itu dosa itu, Pastor? Enggak ya? Kenapa ke gereja? Emang harus ke gereja? Oh gitu. Emang enggak ke gereja dosa? Enggak, perasaan dulu, Pastor kan. Ya. Iya, jangan ya. Enggak ke gereja itu bukan dosa ya. Suka menghakimin diri kita ya. Suka menghakimin. Ya kan? Menghakimin diri kita sendiri kadang-kadang. Salah besar tuh Pastor ya. Iya. Jadi nggak ke gereja itu bukan salah besar, keliru. Ya, jadi nggak ke gereja itu bukan dosa ya. Nggak ke gereja itu bukan gereja, dosa. Pastor. Pokoknya ada perasaannya. Wah ini kok suka menghakimin diri kita kan. Wah ini salah sama Tuhan Yesus.
Nggak boleh, Pastor ya? Enggak juga. Makanya kita harus tahu firman Tuhan. Makanya ikuti kelas evangelis apologetik ya, supaya tahu firman Tuhan itu, bahwa ternyata gereja itu bukan ke gereja itu yang seperti kita masuk ke gereja sekarang ini, ke gereja gitu ya. Inilah sekarang inilah kita gereja sekarang ini. Oke. Oke ya.